Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada kesempatan kali ini, Pak Haris akan menyampaikan materi informatika untuk jenjang SMP MPS kelas 8 dengan judul materi aplikasi dan layanan internet. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas mengenai internet yang merupakan jaringan yang sangat besar dan terdiri atas jaringan-jaringan komputer yang lebih kecil. Dengan perkembangan yang begitu cepatnya, saat ini internet telah memiliki banyak sekali aplikasi dan layanan yang disediakan untuk para pengguna internet. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas aplikasi dan layanan internet apa yang dapat kita gunakan pada saat ini. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, perlu Pak Haris ingatkan terlebih dahulu. Seperti biasa, yang pertama, awali setiap aktivitas kalian dengan berdoa, terutama pada saat sebelum memulai proses pembelajaran seperti hari ini. Awali dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Yang kedua, selalu patuh dan taat kepada Bapak Ibu guru dan kedua orang tua. Yang ketiga, tetap jaga kebersihan dan kesehatan kita semua. Yang keempat, tetap semangat untuk belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mengerti, mengenal berbagai aplikasi dan layanan di internet. Materi pembelajaran yang akan Pak Haris sampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama mengenai discussion board dan newsgroup, yang kedua apa itu World Wide Web, yang ketiga mengenai electronic mail dan mailing list, yang keempat weblog, yang kelima jejaring sosial dan media sosial, yang keenam cloud storage, yang ketujuh aplikasi berbasis cloud, dan yang kedelapan mesin pencari. Oke, masuk pembelajaran kita yang pertama, kita akan mengenal mengenai discussion board dan newsgroup. Apa itu discussion board? Yaitu aplikasi internet yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lain dalam sebuah forum. Discussion board, para pengguna dapat memposting sesuatu atau informasi di forum untuk dibaca oleh anggota lain dengan topik yang telah disepakati bersama. Sedangkan newsgroup adalah pengguna dapat membagikan berita atau artikel kepada anggota lain hanya untuk yang tergabung di dalam grup saja. Perbedaan lainnya, discussion board dapat diakses melalui browser, sedangkan untuk newsgroup hanya dapat diakses menggunakan aplikasi tertentu yang disebut dengan newsreader. Perbedaan dengan discussion board, newsgroup memiliki hierarki tersendiri untuk mengelompokkan beberapa tema, sehingga mempermudah para pengguna untuk mengatur informasi apa yang ingin dibaca dan dapat memudahkan pengguna untuk menyimpan berita apa yang ingin disimpan. Beberapa topik yang paling umum dibicarakan dalam newsgroup antara lain mengenai komputer, filsafat, sains, hobi, sosial, dan politik. Apa sih fungsi dari newsgroup? Newsgroup berfungsi untuk yang pertama mengumpulkan orang-orang atau pengguna dengan minat yang sama untuk berdiskusi, sehingga dalam satu grup tersebut topik yang akan dibahas sudah diminati atau disukai oleh semua anggota yang ada di dalam grup tersebut. Yang kedua, sebagai media berbagi pengetahuan tentang hal-hal yang positif. Yang ketiga, dapat memangkas kebutuhan tempat dan waktu untuk berdiskusi. Tentu saja dengan menggunakan newsgroup, orang tidak perlu berkumpul di satu tempat atau tidak perlu mengagendakan suatu waktu untuk berdiskusi dengan orang lain. Ini contoh dari discussion board, dapat diakses melalui browser. Kemudian ini contoh dari newsgroup, dapat diakses
dengan Newsreader, sebuah aplikasi khusus untuk newsgroup. Yang kedua, kita akan mengenal World Wide Web. Apa itu World Wide Web? Sering kita mendengar istilah WWW. WWW merupakan kependekan dari World Wide Web, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen yang disimpan dalam halaman web. Menggunakan format tertentu, yaitu format HTML atau kependekan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan untuk menghubungkan satu halaman web dengan halaman web lainnya. Ini contoh dari halaman website Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang electronic mail atau email dan juga mailing list atau milis. Email adalah sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Kalau dahulu sebelum muncul email, orang berkirim surat menyampaikan informasi ke orang lain menggunakan jasa pengiriman atau kurir. Namun sejak adanya email, komunikasi surat menyurat dapat dirubah menjadi bentuk elektronik sehingga orang tidak perlu mengirimkan surat tertulis, surat tulis tangan ke orang lain yang dituju dengan menggunakan jasa pengiriman. Keuntungan dari penggunaan email adalah yang pertama, pengiriman akan lebih cepat karena tentu saja tidak perlu untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman. Jadi sekali waktu pada saat dikirimkan itu, seketika informasi atau email atau surat yang dikirimkan akan diterima di email penerima. Yang kedua, tentu saja biaya akan lebih murah tanpa adanya pengiriman ke jasa pengiriman, jadi tidak ada perlu biaya yang dikeluarkan untuk mengirimkan surat, tapi yang dibutuhkan adalah biaya untuk terhubung ke koneksi internet atau biaya paket data. Kemudian email juga dapat dikirimkan ke banyak penerima. Jadi kalau dengan surat konvensional, kita harus mengirimkan surat satu persatu ke orang yang dituju. Jika kita mengirimkan 10 surat, maka kita harus menuliskan atau menggandakan 10 surat tersebut, lalu kita kirim ke alamat tujuan. Namun dengan email, kita cukup menuliskan surat satu kali, namun alamat tujuan yang kita berikan adalah lebih dari satu alamat. Kemudian mailing list, disebut juga atau disingkat dengan milis, adalah kumpulan email yang tergabung dalam satu grup. Ini contoh dari bentuk email. Jika kita memiliki akun di Google Mail, kita dapat membuat milis sendiri dengan memanfaatkan layanan milis dari Google Mail. Setelah membuat milis, kita dapat mendaftarkan alamat email dari teman-teman kita yang ingin kita gabungkan ke dalam milis tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, layanan milis yang dahulu populer saat ini mulai ditinggalkan. Orang sudah tidak banyak menggunakan fasilitas atau layanan milis. Orang sekarang lebih banyak menggunakan layanan grup melalui pesan singkat yang populer saat ini, yaitu grup WhatsApp. Yang keempat, ada namanya layanan weblog. Apa itu weblog? Weblog atau disebut juga dengan blog merupakan bentuk lain dari halaman web. Sama seperti halaman web, blog disusun dengan kode-kode HTML. Perbedaannya adalah halaman web terletak pada susunan layout dan tampilannya serta tujuan penggunaannya. Website digunakan oleh organisasi untuk memberikan informasi ke masyarakat luas, namun weblog digunakan oleh orang pribadi untuk menampilkan tulisan mereka atau memberikan informasi tertentu dari si pemilik blog. Penyedia layanan blog gratis saat ini kita bisa menggunakan WordPress atau Blogspot. Ini contoh dari salah satu blog di mana si penulis bisa menuliskan seperti halnya buku harian mereka atau menuliskan minat tentang apa yang diminati oleh penulis bisa dituliskan dalam bentuk blog. Kemudian yang kelima, kita mengenal jejaring sosial serta media sosial. Apa itu jejaring sosial? Yaitu aplikasi internet yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung atau terkoneksi atau juga berinteraksi
dan saling membagikan informasi satu dengan yang lain. Contoh dari jejaring sosial yang sudah akrab kita gunakan adalah Facebook, Twitter. Sedangkan media sosial adalah teknologi yang digunakan untuk menyebarkan satu informasi. Pada media sosial, pengguna dapat menyebarkan informasi tanpa perlu saling terhubung satu pengguna dengan pengguna yang lain. Contohnya YouTube, Instagram. Yang keenam, kita akan mengenal namanya cloud storage. Apa itu cloud storage? Yaitu ruang penyimpanan di internet yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan file-file milik pengguna. Teknologi cloud storage memungkinkan pengguna dapat menempatkan file-file yang mereka miliki di layanan internet. Cara ini dapat memungkinkan pengguna untuk dapat membagikan atau mengakses file yang mereka miliki jika suatu saat nanti diperlukan. Keuntungan dari layanan cloud storage ini yang pertama dapat diakses di mana saja. Asalkan pengguna tersebut terhubung dengan internet, maka si pengguna dapat mengakses file-file miliknya di layanan cloud storage. Yang kedua, pengguna dapat membagikan file tanpa ada pembatasan ukuran file. Contohnya jika kita menggunakan layanan email, untuk membagikan sebuah file kita akan dibatasi dengan kapasitas maksimal 20 GB. Namun jika kita bagikan melalui layanan cloud storage, kita tidak dibatasi dengan batasan tertentu. Kita hanya perlu untuk mengirimkan link dari tempat penyimpanan file kita berada. Yang ketujuh, ada namanya aplikasi berbasis cloud. Jika kita sebelumnya telah mengenal aplikasi komputer, contohnya aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, atau PowerPoint yang hanya bisa diakses pada komputer yang sudah terinstall oleh aplikasi tersebut, maka jika komputer tersebut tidak terinstall oleh aplikasi tersebut, kita tidak dapat mengaksesnya. Dengan adanya fasilitas layanan berbasis cloud ini, maka aplikasi yang ditempatkan di internet dapat kita akses melalui browser, serta penyimpanannya dapat kita tempatkan di cloud storage. Dapat diakses dimanapun, asal komputer tersebut terhubung dengan layanan internet. Contoh dari aplikasi berbasis cloud ini ada Google Doc, yaitu aplikasi untuk mengolah kata, dan Google Sheet untuk aplikasi pengolah angka. Adapun keuntungan yang dapat kita manfaatkan dengan menggunakan aplikasi berbasis cloud, yang pertama kita bisa membuka dokumen secara langsung melalui internet di mana saja dan kapan saja tanpa perlu menginstal aplikasi tersebut. Yang kedua, kita dapat langsung membuka dokumen dengan cara mengirimkan link dari file tersebut. Yang kedelapan, kita ada layanan namanya mesin pencari. Dengan berkembangnya teknologi internet, sehingga semua informasi dari miliaran pengguna terkumpul menjadi satu di internet. Untuk dapat mencari informasi tertentu, tentu saja para pengguna akan kesulitan, sehingga muncullah ide adanya aplikasi untuk mencari suatu file tertentu atau suatu informasi tertentu dengan menggunakan aplikasi mesin pencari. Aplikasi mesin pencari merupakan aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam mencari informasi yang berada di dalam internet. Untuk memudahkan dan mempercepat pencarian, tentu saja mesin pencari mempunyai metode cara tertentu dalam pencarian informasi yang disebut dengan algoritma pencarian. Contoh dari mesin pencari antara lain Google, Yahoo, dan Bing. Demikian materi untuk pembelajaran kita hari ini dengan judul aplikasi dan layanan internet. Semoga materi yang Pak Aris sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kalian dapat mengembangkan dengan mencari informasi yang lain tentang materi kita kali ini, materi aplikasi dan layanan internet. Kalian bisa mencari mengembangkan materi di buku atau bisa mencarinya di internet. Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.